Saya Visa Rizkiano. Saya bekerja sebagai tim sales OI di PT Pristun Tire Indonesia sebagai deputy head. Dan sehari-hari bekerja sebagai lebih ke arah mengurusin ATPM. Ya, keikutsertaan kita di GIAS 2003 ini tentunya ingin lebih dekat customers ya. Kita ingin menunjukkan perjalanan panjang Pristun di Indonesia yang merupakan sebagai legasi kita ya. Makanya kita tampilkan Batman Heritage. Terus kemudian tentunya dengan kehadiran kami di sini menunjukkan kontribusi kami, kepedulian kami terhadap kondisi ekonomi dan kemudian juga ya industri otomotif yang mulai membaik, khususnya ketika pasca pandemik, dan bagaimana bisa kontribusi ke depan untuk pengembangan industri yang lebih baik ke depan. Ya, Pristun di Indonesia itu lebih kurang ada sekitar 40 tahun ya. Dan dalam jangka waktu 40 tahun tersebut ada beberapa tahapan-tahapan, kemudian ada beberapa tahap. Tentunya lama ini ke arah produk ya. Bagaimana kami menyumbang, sesuai moto dari Pristun adalah menyumbang masyarakat dengan quality yang terbaik ya, kualitas yang terbaik. Jadi perjalanan panjang tersebut ditandai dengan adanya produk pertama seperti misalnya ban bias yang di ujung itu. Masih tipe boleh dibilang tipe konvensional ya. Kemudian bagaimana menunjukkan keikutsertaan kami di motorsport. Di dalam hal ini khususnya Formula 1 ya, sekitar tahun 97-an. Dan kemudian setelah itu pengembangan yang tentunya berkelanjutan, kemudian menjawab respon dari masyarakat ya, permintaan dari masyarakat untuk menghasilkan produk-produk yang lebih ramah lingkungan, dan pada akhirnya nanti kami juga show di situ. Salah satunya adalah produk unggulan seperti misalnya tipe Turanza dan tipe Dueler yang ya boleh dibilang sangat legends ya bagi pengguna atau pemerhati otomotif di Indonesia. Salah satunya tentunya ada ketika pembelian lama ini 4 ban dapat promo up to 400.000, dan kemudian ketika pembelian 2 ban up to 200.000. Nah itu nanti bisa menghubungi rekan-rekan kami yang ada di stage. Lebih ke arah ini, orang tuh kan lebih mengenal produk BAD ya, sebelum pembelian atau setelah pembelian. Ketika mereka misalnya ingin membeli suatu produk yang cocok dengan mobil mereka ini apa, dan sini ada konsultasi yang cocok sebelum beli. Kemudian ketika mereka setelah beli, ada permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, misalnya ada ban yang mungkin berisik atau ban yang mungkin mengalami gangguan, misalnya ada road hazard gitu ya. Nah itu tim Pristun di sini bisa memberikan solusi. Pak, dalam hal ini misalnya Bapak mengalami seperti ini, ada saran seperti ini gitu. Kemudian misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan tentang dengan kualitas, kita juga jawab. Nah itu lebih ke arah service ya, baik before ataupun after pembelian pemakaian ban Pristun. Ya memang kita lihat sih setelah pandemi ya, jadi ada semacam recovery market ya. Ya tadinya orang mungkin menahan untuk pembelian, kemudian masyarakat mulai lebih commuting ya, apalagi khususnya ketika momen-momen tertentu Lebaran, dan itu memang kebutuhan ban ketika saat itu memang lebih besar dibanding sebelum pandemi.
Nah, secara umum strategi Bridgestone tetap mengedepankan kualitas, ya, dengan jaringan pemasaran yang luas, dan bukan hanya dari segi kualitas produk, tapi kualitas servis, ya. Jadi misalnya contohnya pelanggan ingin mencari Bridgestone misalnya di lokasi tertentu, nah Bridgestone itu sudah tersedia gitu, lebih mudah diakses, accessible ya, dan juga kualitas servis yang ditawarkan ketika pelanggan ke toko ban tersebut, kami menyediakan service unggulan ya, baik dari segi konsultasi ataupun dari segi proses kerja pemasangan, bongkar pasang ban dan seterusnya, dan termasuk juga nanti after sales service-nya. Jadi bukan hanya segi kualitas produk dan juga kualitas service. Jadi dengan membangun jaringan yang kuat, yang lebih bisa diakses oleh masyarakat, bukan hanya di sekitar daerah-daerah perkotaan, daerah-daerah suburban gitu ya. Kita menjangkau lebih ke arah penyebaran produk dan juga penyebaran jaringan penjualan Bridgestone gitu. Ya, secara umum sih boleh dibilang sih nanti finalisasi saat ini ya. Ya, finalisasi, nanti kita akan luncurkan sebuah produk ya, mungkin tunggu tanggal undangannya ya gitu ya. Dan itu bisa mengakomodir atau bisa cocok digunakan untuk EV, baik meskipun ban tersebut bukan ban bawaan ya. Karena kalau kita lihat si EV sih challenge-nya mungkin lebih ke arah, karena kita tahu ban EV tersebut, mobil EV ya secara berat lebih dibanding mobil biasa, sehingga dibutuhkan traksi yang kuat, kemudian juga ban tersebut harus mampu menahan beban yang lebih, dan yang tidak kalah pentingnya adalah ban tersebut mempunyai hambatan gulir yang rendah, sehingga sangat cocok, kompatibel dengan tujuan utama dari EV adalah untuk saving energi, dan kemudian juga bisa longer life ya. Jadi jarak yang tempuhnya semakin panjang gitu. Dan ya mudah-mudahan tahun ini kita bisa luncurkan produk tersebut yang bisa menjawab mungkin kebutuhan akan adanya ban EV yang sekarang lagi marak ya. Meskipun ya secara volume mungkin Mas tahu juga, secara volume EV juga belum terlalu besar, tapi kan ada growth ya, berkembang ke depan, apalagi pemerintah juga sangat-sangat mendorong ya gitu.